أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. نلنا فيها نلنا كل أمانينا. نلنا فيها كل أمانينا. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. ذكرى ميلاد الهادي Dikisahkan oleh K.H. Mujaddad Fakihuddin, seorang kiai pengasuh pesantren dari Warujaya Nganjuk, bahwa maling gendiri tersebut dikenal sebagai orang yang sakti dan jaduk di kawasan Kediri karena dia mempunyai ilmu, Banco Ono. Tidak ada satu pendekar dan jawara pun yang dapat mengalahkannya. Kesaktian dan kejadugan yang superior tersebut membuatnya berbuat semena-mena dan meresahkan masyarakat. Harta benda masyarakat menjadi tidak aman. Pada suatu malam maling ini merampok berbagai perhiasan yang kemudian ia dikejar-kejar oleh lusinan aparat pemerintahan Hindia Belanda. Tapi berkat ilmu Bancolononya, petugas keamanan Belanda berhasil dikelabuinya, maling gendiri berhasil lolos, padahal waktu itu maling gendiri mengendarai dokar. Yang mengherankan lagi dia dapat menghilang bersama dokar yang dinaikinya sehingga perhiasan yang ia rampok tidak dapat terendus orang lain. Menurut penuturan dari Al-Maghfurlah K.H. Abdul Aziz Mansur, Pacul Goang Jombang, Syekh Abdullah Mursyad merupakan seorang mubalik Islam, penyebar Islam yang berasal dari Gujarat. Selain seorang ulama yang alim, juga jawara yang sakti. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا. نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها كل أمانينا. نلنا فيها كل أمانينا. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. ذكرى ميلاد الهادي أحمد.
deh. Awas ngintip lagi si Jeneko. Awas ngiyek deh. Banyak orang susah sangat mengharapkan uluran tanganmu Pasujudan Sunan Bonang terletak di sebuah bukit yang bersebelahan dengan Pantai Binangun, yang masuk dalam Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kata pasujudan berasal dari bahasa Jawa dengan kata sujud yang berarti gerakan sholat dengan wajah mencium tanah. Dalam bahasa Jawa, sujud dapat diartikan menyembah atau beribadah secara umum. Penambahan pak dan an pada kata pasujuduan mengubah kata kerja sujud menjadi kata benda pasujudan yang berarti tempat untuk menyembah atau bersujud. Dengan menghadap tepat ke Laut Jawa, posisi pasujudan Sunan Bonang akan tampak hamparan Laut Jawa yang luas. Pada saat ini pasujudan Sunan Bonang yang berupa batu berada di dalam cungkup di komplek pasujudan bersama makam Putri Campa. Batu tersebut berasal dari batu andesit yang berbentuk datar yang cukup apabila digunakan untuk sholat. Terdapat 3 buah batu dan yang terbesar dipercaya sebagai tempat bersujudnya Sunan Bonang. Ada pula yang menyebutkan bahwa batu ini merupakan alas yang digunakan memancing oleh Sunan Bonang dikarenakan rumah Sunan Bonang yang berada di sekitar laut dan bermata pencaharian nelayan. Pernah ketika beliau memancing dan waktu asyar hampir habis dan tidak memungkinkan apabila ia kembali ke rumah, maka ia sholat di batu tersebut dan pada batu tersebut membentuk bekas anggota badan Sunan Bonang berupa telapak tangan dan lutut seperti posisi orang sholat. Hubungan dagang yang dilakukan antara Bienang Oen dan Aipati Lasem Pangeran Badranala. Pada akhirnya Bienang didinikahi oleh Adipati menjadi permaisuri dan kemudian mengubah namanya menjadi Winarti Kumudawardhani. Ketika Pangeran Badranala meninggal dan digantikan putranya Pangeran Wirabrajra, Bieneng Tai kemudian menjadi bhikuni, seorang biksu, yang kemudian menetap di Banjar Melati, kota Lasem bagian selatan. Pada saat meninggal, Bienang Tai berumur 56 tahun dan kemudian abunya dimakamkan di puncak Gunung Bonang dan diberi nisan layaknya orang Islam. Hasil pernikahan Bienang Tai dengan Badranala pada anak ketiga menjadi Adipati Lasem dan mempersunting Siti Syariah dari Ampel Denta, Surabaya,
Adik Siti Syariah yaitu Macdum Brahim yang menjadi Sunan Bonang ditugasi untuk merawat makam Putri Campa tersebut dan diberi tanah perdikan oleh Adipati Wiranegara di Bonang. Terdengar oleh murid dan Sunan Bonang sendiri. Nampaknya, Sunan Bonang tidak berkenan mendengar suara tersebut ketika ia sedang berzikir. Muridnya pun bertanya kepada Sunan Bonang, "Suara apakah itu?" Sunan Bonang menjawab suara tersebut adalah suata bende, alat gamelan, biasanya disebut bonang yang digunakan untuk mengumpulkan massa. Konon menurut cerita, beca kemudian berubah menjadi bende setelah Sunan Bonang berkata demikian. Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wazurnakum waqafna ya wali Allah. Atainakum wazurnakum waqafna ya wali Allah. Sa'idna idh laqinakum qasadna ya wali Allah. Mbah Sambu atau dikenal juga dengan Said Abdurrahman merupakan tokoh legendaris di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah salah satu penyebar ajaran Islam di daerah Lasem. Mbah Sambu adalah wali negara, guru agama Islam, di Lasem yang merupakan pendatang dari Tuban. Ia dipanggil di Lasem oleh Adipati Tejokusuma atau Mbah Srimpet untuk diangkat sebagai wali negara Kadipaten Lasem dan dijadikan sebagai menantu, kata Abdullah Hamid, penggiat sejarah di Lasem. Oleh masyarakat sekarang yang akrab dikenal dengan sebutan Mbah Sambu yaitu berasal dari namanya Syekh Maulana Semboa Asmarakandi. Ia merupakan salah satu ulama, tersohor sampai sekarang. Kebanyakan para ulama, kiai, dan orang-orang besar menisbatkan nasabnya pada Mbah Sambu. Awal Mbah Sambu di daerah Lasem yaitu karena undangan Adipati Tejokusumo I atau Mbah Srimpet dan diangkat sebagai wali negara di Kadipaten Lasem untuk membantu syiar Islam. Ia berjasa dalam meredam aksi perompak yang menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di pusat kota Lasem. Wilayah Lasem saat itu meliputi Sedayu Gresik, Tuban, Rembang, Pati sampai Jepara. Rajawna min mazayakum litad'u ya wali Allah illa rahmani ma yuram ladaina ya wali Allah. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghsyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum. تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم فأحينا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فلا خيبتم ظني فحشاكم وحاشاكم فلا خيبتم ظني
فحشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة. Sunan Muria merupakan salah satu wali songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni dengan menggunakan metode kursus gratis. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Kalijaga mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar orang. Ia adalah seorang tokoh wali songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Tak jauh dari ayahnya, Sunan Muria juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Muria lahir, tetapi dalam sejarah, tercatat ia wafat pada tahun 1551. Walaupun pandai berdakwah, Sunan Muria ini justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sunan Muria berdakwah dengan kesenian. Bentuk perjuangan dari Sunan Muria dalam menyebarkan ajaran agama Islam yaitu dengan berdakwah dan mengkombinasikannya dengan kesenian. Tidak berbeda jauh dengan ayah sekaligus gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Muria mempunyai kemampuan untuk mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah pewayangan yang kerap dilakukan oleh Sunan Muria adalah Topo Ngeli. Di dalam kisah Topo Ngeli mempunyai tokoh utama yang bernama Dewa Ruci yang mana merupakan empu dari kerajaan Majapahit. Dewa Ruci ini dikisahkan berbaur dengan masyarakat setempat, terlebih rakyat jelata. Dengan berbaur bersama dengan rakyat jelata, Dewa Ruci ini kemudian menjalin hubungan kekerabatan dan meniadakan adanya status sosial. Alaikum ya wali Allah, atainakum wazurnakum waqafna ya wali Allah, atainakum wazurnakum waqafna ya wali Allah. Rojawna min mazayakum litad'u ya wali Allah. Rojawna min mazayakum litad'u ya wali Allah. Illa rahmani ma yuram ladaina ya wali Allah. Salamullahi ya sada minar rahmani yaghsyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum tughithuna tu'inuna bihimmatikum wajadwakum tughithuna tu'inuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahyuna wa'antuna atayakum hadayakum. Salamullahi ya sada minar rahmani yaghsyakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum. فلا خيبتم ظني
فحشكم وحاشاكم فلا خيبتم ظني فحشكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم. Sunan Kudus adalah salah satu ulama Wali Songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Asal-usul Sunan Kudus. Jakfar Syadik atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngundung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. تدعو يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعو يا ولي الله إلا الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم فأحينا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم
قصدناكم طلبناكم فلا خيبتم ظني فحشاكم وحاشاكم فلا خيبتم ظني فحشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم. Dakwah Sunan Kalijaga dengan media wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah, salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana dijelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijaga memberi ujangan atau nasihat keislaman kepada para penonton. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, mereka telah menyatakan diri masuk Islam sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah Islam. Sunan Kalijaga pun dapat memikat hati masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah hingga Islam cepat menyebar. Sunan Kalijaga berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan dan paksaan. رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله إلا الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم فأحينا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم
قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فلا خيبتم ظني فحشاكم وحاشاكم فلا خيبتم ظني فحشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. Makam Syekh Abdullah Mudzakir yang terletak di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menjadi salah satu situs religi yang banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Syekh Abdullah Mudzakir dikenal sebagai salah satu ulama besar yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di kawasan pesisir pantai utara, Pantura, Jawa Tengah, khususnya di wilayah Demak. Makam ini berada di kawasan yang secara geografis cukup unik karena terletak di daerah pesisir yang terdampak abrasi. Setiap tahunnya, air laut yang menggerus daratan semakin mendekati area makam, sehingga kerap kali peziarah harus menggunakan perahu untuk mencapai lokasi, terutama saat pasang air laut. Meskipun demikian, kondisi geografis tersebut tidak menyurutkan niat para peziarah untuk datang berdoa dan memberikan penghormatan kepada sang ulama. Sejarah dan kiprah Syekh Abdullah Mudzakir. Syekh Abdullah Mudzakir adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-19. Ia memiliki peran besar dalam penyebaran ajaran Islam di kawasan Demak dan sekitarnya. Melalui pendidikan agama dan kegiatan dakwah, ia berhasil membangun komunitas muslim yang kokoh dan berpengaruh di pesisir utara Jawa. Hingga saat ini, keturunan dan murid-muridnya masih banyak yang melanjutkan tradisi keilmuan dan dakwah yang dirintisnya. Selain sebagai ulama, Syekh Abdullah Mudzakir juga dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati karena kesederhanaannya dan peran aktifnya dalam membantu masyarakat, baik secara sosial maupun spiritual. Jejak-jejak peninggalannya, seperti manuskrip ajaran Islam dan struktur pendidikan berbasis pesantren, menjadi bukti nyata kontribusinya. Keunikan makam Syekh Abdullah Mudzakir. Salah satu daya tarik utama makam ini adalah lokasinya yang terletak di tengah-tengah kawasan yang rawan abrasi. Seiring dengan meningkatnya ancaman abrasi di sepanjang pantai utara Jawa, banyak area di Desa Bedono yang perlahan-lahan tenggelam. Namun, makam Syekh Abdullah Mudzakir tetap kokoh berdiri dan menjadi tempat yang sering dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan spiritual di kalangan masyarakat yang menganggap makam ini dilindungi secara gaib. Tidak jarang, pengunjung datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga mencari ketenangan spiritual dan berkah dari makam ulama besar ini. Daya tarik wisata religi. Makam Syekh Abdullah Mudzakir tidak hanya menjadi destinasi ziarah, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata religi di Demak. Setiap tahun, khususnya pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan bulan Ramadan, makam ini dipadati oleh ribuan peziarah. Pemerintah setempat dan masyarakat Desa Bedono berperan aktif dalam menjaga keberadaan situs bersejarah ini, meskipun tantangan abrasi terus mengancam. Menurut para pengelola makam, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan kawasan tersebut, termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun tanggul penahan abrasi, serta meningkatkan fasilitas pendukung bagi para peziarah. Infrastruktur yang disediakan mencakup perahu penyeberangan, area parkir, serta fasilitas ibadah yang lebih baik. Salah satu makam yang dipercaya bersemayam Syekh Jumadil Kubro berada di Terboyo, Semarang. Makam itu kini terlihat megah dan mulai ramai peziarah. Makam tersebut berada di Jalan Yosudarso atau juga dikenal sebagai Jalan Pantura Semarang Demak, wilayah Kelurahan Terboyo Kulon, Semarang. Lokasinya tak jauh dari gerbang tol Kaligawe. Saat ini, makam Syekh Jumadil Kubro menjadi satu kompleks dengan area masjid. Makam itu berada di area bawah Masjid Jami Syekh Jumadil Kubro. Juru kunci makam tersebut, Afwan, menceritakan bahwa dulu makam itu hanya sebuah gundukan tanah yang dipagari dan diberi atap.
Lokasinya juga berada di area pertambakan. Syekh Jumadil Kubro sendiri memang dikenal sebagai penyebar awal agama Islam di Jawa. Nama aslinya ialah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar alias Sayyid Husain Jumadil Kubro. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan tentang Syekh Subakir dalam menumbali Tanah Jawa. Pada zaman dahulu kala, ketika Pulau Jawa baru saja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dalam bentuk tanah yang terapung-apung di lautan luas, tanah tersebut senantiasa bergerak ke sana kemari. Legenda ini sangat melekat bagi masyarakat tradisional Jawa, tidak sekedar di Magelang, tapi juga ke daerah-daerah lain di Jawa, bahkan sampai di Lampung dan mancanegara, Suriname. Hal ini karena telah disebutkan dalam Jangka Joyoboyo dan mengalir secara tutur tinular menjadi kepercayaan masyarakat. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa dikisahkan, beberapa kali ulama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa tapi telah gagal. Orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dengan tokoh-tokoh gaibnya masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat, meskipun berkembang tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Maka diutuslah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di seantero Nusantara. Di Tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya yaitu di Gunung Tidar. Kemudian, Gunung Tidar dikenal dengan Paku Tanah Jawa. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai Ipakunya Tanah Jawa, itu terletak di tengah kota Magelang. Di tengah lapangan di atas Gunung Tidar terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa, dibaca seperti pada kata solok, dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci, itu bermakna siapa salah seleh, siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya Tanah Jawa, yang membuat Tanah Jawa tetap tenang dan aman. Gunung Tidar terkenal akan keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Jalmo moro jalmo mati. Setiap orang yang datang ke gunung tidak bisa dipastikan kalau tidak mati ya modar, dan mungkin hal ini yang menjadi asal-usul nama Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak, mengamuklah para makhluk, jin, setan dan makhluk halus lainnya. Syekh Subakir yang mampu meredam amukan dari mereka. Berdasarkan penuturan juru kunci Gunung Tidar, di Gunung Tidar terdapat makam yaitu makam Kiai Sepanjang dan makam Sang Hyang Ismoyo, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Semar. Sedangkan tempat yang selama ini dikenal sebagai makam Syekh Subakir sebenarnya hanyalah petilasan beliau. Jadi, beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar sehingga para makhluk halus tersebut mengungsi ke pantai selatan, tempat Nyai Roro Kidul. Setelah berhasil menaklukkan jin dan makhluk halus, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di Rom, Baghdad. Ya Habibana